Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia yang telah diberikannya kepada kita selama ini, baik karunia yang besar maupun kecil. Terkhusus nikmat keimanan. Nah, ini yang kita khususkan, nikmat keimanan. Karena kalau orang tidak memiliki iman, maka tidak bermanfaat nikmat-nikmat yang lainnya. Tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat kendaraan, kesehatannya, pakaiannya, rumahnya, tempat tinggalnya, istrinya, keturunannya tidak bermanfaat jika dia tidak memiliki keimanan. Makanya keimanan ini adalah nikmat yang pokok. Kalau orang memiliki keimanan, maka bermanfaat semua. Semua bermanfaat. Ini kita syukuri. Karena banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwasanya iman ini adalah nikmat yang sangat besar. Iya. Tidak sadar selama ini bahwasanya nikmat iman dan Islam yang dia peluk, yang Allah berikan selama ini, itu adalah suatu nikmat. Ini merupakan kekeliruan yang sangat besar. Oleh sebab itu ya ikhwan, kita harus rasakan bahwasanya keimanan yang Allah berikan kepada kita, Islam yang kita anut, ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha menjaga nikmat yang mulia ini. Baik penjagaan yang berupa menjaga dari perkara yang bisa merusak keimanan, baik membatalkan keimanan itu sendiri atau mengurangi. Jadi menjaga keimanan itu ada beberapa sisi. Yang pertama, menjaga dari perkara yang membatalkan keimanan. Kemudian menjaga dari perkara yang mengurangi, yang membatalkan ini yang lebih berat. Kemudian menjaga dari perkara yang mengurangi keimanan. Ini satu sisi. Kemudian sisi yang kedua, jadi satu sisi tadi apa? Menjaga dari perkara yang merusak keimanan, baik membatalkan keimanan itu atau menguranginya, seperti melakukan maksiat, dosa dan seterusnya, kebid'ahan dan seterusnya. Kemudian sisi yang kedua, menjaga keimanan dari sisi apa? Melakukan amalan-amalan. Melakukan apa yang Allah perintahkan sehingga iman itu menjadi naik derajatnya, jadi kuat. Itu dua sisi yang perlu kita perhatikan dalam menjaga nikmat keimanan yang Allah telah berikan kepada kita selama ini. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya terhenti di mana ya? Nawaqidul wudu, ya? Pembatal wudu kan? Nah. Baik. Syarat tayamum. Pembatal wudu kemarin terakhir tuh. Hah? Iya, perkara yang membatalkan wudu. Ada berapa perkara yang membatalkan wudu? 8.
kemarin belum selesai, baru 5 yang kita bacakan. Jadi nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu adalah termasuk perkara yang wajib untuk kita pelajari. Kalau tidak, bisa jadi selama ini kita berwudu, wudu kita batal karena melakukan 8 perkara ini yang bisa membatalkan wudu tanpa kita ketahui. Makanya wajib belajar. Jadi belajar fikih itu ada kadar yang wajib, ada kadar yang fardu kifayah, ada kadar yang sunnah. Jadi yang wajib itu sesuatu yang akan kita amalkan dan menyebabkan sah dan tidaknya amalan tersebut. Ini wajib untuk kita pelajari. Contohnya sholat. Wajib untuk kita pelajari rukun sholat. Tidak sah sholat seorang kalau tidak melakukan rukun dalam sholat. Kemudian apa? Syarat sah. Kemudian perkara yang wajib. Kemudian yang membatalkan sholat. Ini kita terapkan pada ibadah yang lain. Rukunnya, syarat sahnya, perkara yang wajib, kemudian yang membatalkan. Demikian juga dalam wudu. Kita harus tahu rukun, syarat sah, kemudian pembatal. Apa saja kemarin yang telah kita sebutkan perkara yang membatalkan wudu? Nah, ini ya, taib. Yang pertama apa? Semua yang keluar dari 2 jalan. Apa ini maksud 2 jalan ini? Kubul dan dubur. Mutlakon, secara mutlak. Artinya apa? Apa artinya secara mutlak? Baik yang keluar itu berupa najis maupun yang bukan najis. Baik yang berupa cairan, yang bukan cairan, atau angin, semuanya membatalkan. Kalau najis seperti apa? Kincing, kemudian madhi, wadi. Apa perbedaan madhi dengan wadi? Madhi, kalau madhi apa? Madhi itu sesuatu yang keluar disertai ada apa? Karena ada syahwat sebelumnya. Misalnya lagi mikir-mikir sesuatu yang berbau seks, kemudian keluar cairan, itu namanya madhi. Nah, cairan yang keluar bukan mani lain. Kalau mani keluarnya ada klimaks, iya, karena apa? Lezat gitu. Kalau madhi tidak ada. Iya. Cuma ada dia mikir-mikir sesuatu yang berbau seks, ya, mikir istrinya, ya. Keluar. Itu namanya madhi. Kalau wadi biasa karena capek atau sakit. Biasa habis kencing, setelah kencing keluar kayak cairan itu kan, ya, cairan keruh kayak kental sedikit, itu wadi namanya. Kalau madhi, antum lagi nahan-nahan syahwat, tiba-tiba ada cairan ini, itu madhi namanya. Nah, kalau mani jelas, tidak usah dijelaskan itu mani keluarnya seperti apa. Nah, kincing, madhi, wadi semuanya najis. Kalau mani tidak najis, suci. Membatalkan wudu juga. Jadi perkataan beliau mutlakon, baik sesuatu yang keluar itu berupa najis maupun yang tidak najis atau benda suci, semuanya membatalkan wudu. Semuanya membatalkan wudu.
Baik, di sana ada disebutkan oleh para ulama ada yang namanya rutubatul mar'ah. Apa ini rutubatul mar'ah? Rutubatul mar'ah disebutkan oleh para ulama ini karena ilmu harus diceritakan. Rutubatul mar'ah ini cairan yang keluar dari kemaluan wanita, tapi dia keluarnya dari rahim. Dari rahim, bukan dari jalur yang lain, tapi dari rahim. Nah, ini kata para ulama dia suci. Ini suci, cairan ini suci, cuma dia membatalkan wudu. Jadi kaidah kita, semua yang keluar dari dua jalan, baik dia najis maupun tidak najis, tetap membatalkan wudu. Misalnya keluar kayu, batu, apa macam-macam, wudu batal. Kemudian yang berikutnya, apa yang kedua? Najis yang banyak keluar dari selain dua jalan. Najis yang banyak keluar dari selain dua jalan. Selain kubul, misalnya apa ya, lewat jalur yang lain, lewat telinga atau hidung atau mulut, atau misalnya ada perutnya dibelah atau apa, keluar najis keluar, bukan sesuatu yang suci yang keluar ya, najis. Contohnya apa? Darah. Nah, kalau darah ini keluarnya banyak, volumenya banyak, maka wudunya batal. Kalau sedikit tidak batal. Paham ya ikhwan? Nah, muntah juga. Muntah itu najis atau tidak? Muntah najis. Kalau keluar sedikit tidak batal. Keluar banyak batal. Ingus. Najis apa tidak ingus? Tidak. Susu. Muntah orang lain. Najis itu dicuci, itu tidak membatalkan wudu. Ini yang keluar dari orang itu sendiri, dari dirinya, iya. Kalau yang keluar dari orang lain ya tidak ada pengaruh. Ini keluar dari diri orang itu yang berwudu. Paham di sini? Nah, jadi najis yang keluar dari dua jalan tadi itu, selain dua jalan, kemudian sifatnya apa tadi? Volumenya banyak, maka membatalkan wudu. Tapi kalau berupa kotoran, kincing dan apa tadi? Kincing dan apa? Tai. Kincing, tai. Walaupun bukan keluar, tidak keluar dari dua jalan, tetap wudunya batal. Misalnya tai keluar dari telinga misalnya, tai. Misalnya dia ada penyakit tertentu atau dibelah, perutnya dibelah, keluar kincing. Bukan dari dua jalur, tetap wudunya batal. Paham ya? Jadi bagaimana penjelasannya? Kalau keluar perhatian, kalau keluar dari dua jalur tadi, kubul dan dubur, mutlak baik yang najis maupun yang tidak najis batal. Sesuatu yang keluar dari selain dua jalur ini, kubul dan dubur. Nah, sesuatu yang keluar dari dua kubul dan dubur ini, kalau dia najis banyak, batal wudu. Kemudian kotoran, tai atau kincing, walaupun sedikit batal juga. Paham ya? Di sini, misalnya ada proses operasi misalnya kan, keluar tainya dari
perut, lewat perut, batal wudunya. Walaupun sedikit. Paham ya? Jadi ada pembedaan najis selain kotoran, selain kincing dan tai ini dia ada penghususan. Kalau kincing dan tai walaupun sedikit keluar dari selain 2 jalur ini batal. Wudunya batal. Paham ya ikhwan? Nah, kalau najis selain 2 kotoran ini dia nanti banyak baru batal. Kalau sedikit tidak batal. Nah, untuk penentuan banyak dan sedikit kembali ke orangnya itu. Tentunya ukuran orang yang normal. Karena ada orang tertentu lihat sesuatu yang sedikit dia lihat banyak, yang banyak dia lihat sedikit. Misalnya keluar darah, dia lihat banyak, wudunya batal. Ma fahusha fi nafsihi. Ini tafsiran dari Ibnu Abbas. Najis dihukumi banyak yang keluar dari dirinya itu ketika dia lihat banyak. Kalau dia lihat sedikit berarti penentuannya gitu. Paham ya? Ini orang-orang yang berwudu tadi itu. Tapi penilaian orang yang normal, bukan orang yang tidak normal. Karena ada orang yang tidak normal darah banyak dia bilang sedikit, berarti ada gangguan. Sedikit dia bilang banyak, sudah setetes, banyak sekali. Padahal cuma 1 tetes, 2 tetes. Nah, ini bukan jadi patokan itu. Kemudian yang ketiga, zawalul aqli illa yasiru naumin min qa'im wa qa'idin. Yang ketiga apa? Hilangnya akal. Jadi semua yang menyebabkan hilangnya akal wudu batal. Apa? Tidur, pingsan, gila. Tidur, pingsan, gila, wudu batal. Pingsan 1 jam, sadar, batal wudu. Walaupun 1 menit pingsan, batal. Tidur, batal. Gila, gila 1 jam, sadar dia, batal. Harus wudu lagi. Tunggu, belum selesai penjelasan. Paham? Jadi semua yang menyebabkan hilang akal batal wudu. Apa tadi? Tidur, pingsan, gila. Wudu batal. Illa yasira naumin min qa'imin wa qa'idin, kecuali tidur yang sedikit dari orang yang duduk atau berdiri. Berarti dikecualikan tidur tapi sifatnya sedikit, kemudian berdiri atau duduk. Tidur sedikit, berdiri atau duduk, itu tidak batal. Sementara duduk dengar khutbah tidur. Tapi kapan dikatakan dia tidur sedikit? Kalau dia masih dengar suara orang tegur, masih dengar suara, itu sedikit tidur, berarti masih belum tidur banyak itu. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah tidak tahu apa-apa, itu tidur mustaghraq namanya. Nah, kalau seperti itu batal. Jadi tidur sedikit, kemudian dalam kondisi apa? Duduk atau berdiri. Duduk atau berdiri. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat. Sahabat seperti itu. Pernah ada sampai terdengar suara gorok, sampai setelah Rasulullah datang, beliau berkhutbah, para sahabat tidak berwudu lagi. Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama, diantaranya yang bermadzhab Hambali, untuk menghususkan tidur yang sedikit kemudian duduk atau berdiri. Jadi yang beliau sebutkan ini ada dalilnya semuanya. Cuma kalau belajar fikih, para ulama itu kalau belajar fikih di awal itu tidak sebut dalil. Kenapa? Kalau dalil nanti banyak yang dipikir, bercabang pikiran. Jadi sebutkan permasalahannya dulu, rukun ini, kewajiban ini, syarat sah ini, itu dulu yang dihafal, difahami dulu gambarannya seperti apa. Nanti ada tingkatan di mana kita belajar dalilnya. Paham ya? Dalil.
Kemudian yang berikutnya aklul lahmil jazur, makan daging onta. Makan daging onta batal wudu. Paham ya ikhwan? Apa bisa dikiaskan dengan daging kerbau, daging sapi? Tidak bisa. Khusus daging onta memang ta'abbudi namanya. Tidak bisa dikiaskan. Khusus daging onta batal. Dagingnya, kalau misalnya ada orang masak daging onta, masak kuah, kita minum kuahnya, bukan dagingnya misalnya. Batal tidak? Hah? Tidak batal, cuma kuah. Kecuali dagingnya itu yang kita makan. Atau dagingnya sudah menyatu, hancur jadi serpihan-serpihannya, batal. Kemudian yang berikutnya, yang ke berapa? Ke-5, masul farji al-qubul awi halaqatid dubur bil yad, menyentuh kemaluan. Farj yang dimaksud di situ dubur dan kubul, bukan hanya kemaluan yang di depan, yang di belakang juga. Kubul dan dubur bil yad, dengan tangan. Jadi nyentuh kubul, nyentuh dubur, batal wudu. Paham di sini ya? Iya, sentuh langsung. Kalau ada penghalang tidak batal. Sentuh langsung. Paham ini? Kubulnya atau duburnya? Duburnya maksudnya yang tempat keluarnya kotoran itu. Kalau pipi kiri, pipi kanan tidak. Ya. Lubangnya itu kalau antum pegang batal wudu. Iya. Paham di sini ya? Hah? Banyak ini. Baik, paham di sini ya ikhwan? Hah? Kalau di sini beliau tidak jelaskan yang masih nempel. Artinya kalau sudah terlepas tidak batal. Apa maksudnya? Misalnya terjadi kecelakaan, lepas itu misalnya kemaluannya di jalan, kemudian kita pegang, batal tidak? Tidak batal karena sudah terlepas. Ini yang masih nempel. Ini kalau di kitab yang ini mereka rinci lagi. Ini di sini tidak. Taib. Kemudian masur rajulil mar'ata bi syahwatin wa aksuhu. Menyentuh wanita, lelaki menyentuh wanita bisyahwatin, dengan syahwat, baik istrinya atau bukan istrinya, yang mahramnya bukan mahram, dia sentuh disertai syahwat, wudunya batal. Yang menyentuh saja, yang disentuh tidak. Antum menyentuh perempuan syahwat, disertai syahwat, antum saja yang batal, perempuannya tidak. Paham ya? Kalau pegang tanpa syahwat, pegang begitu tidak ada dorongan syahwat, ya tidak batal. Paham ini? Yang membatalkan antum pakai syahwat. Kenapa? Yang disentuh juga ada syahwatnya. Iya, batal berarti. Yang disentuh dia punya sahabat ya. Taib 6. Kemudian yang keberapa? Ke-7. Ghuslul mayyit, memandikan mayat. Yantaqidu bihi wudu'ul ghasil faqat. Memandikan mayat. Jadi orang yang memandikan mayat wudunya batal. Yang memandikan, yang maksudnya yang langsung pegang memandikan. Kalau yang sekedar nyiram pakai gayung, tidak, bukan itu. Yang langsung menyentuh mayat tersebut, wudunya batal. Kemudian yang ke-8 ar-riddatu, riddah, murtad. Murtad wal iyadzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari kemurtadan. Murtad membatalkan wudu.
Jadi ada orang setelah dia wudu dia murtad, kafir, keluar dari Islam, murtad. Mau masuk Islam lagi, wudunya batal, dia harus wudu lagi. Paham di sini, ikhwan? Nah. Jadi berapa tadi? 8. Yang pertama, semua yang keluar dari 2 jalan secara mutlak. Kemudian najis yang keluar dari selain 2 jalan, itu yang banyak, volumenya banyak. Kemudian hilang akal, kecuali tidur sedikit dari orang duduk atau berdiri. Kemudian makan daging onta. Kemudian menyentuh kubul dan dubur langsung, secara langsung, kubul dan dubur dengan tangan. Kemudian menyentuh wanita dengan disertai syahwat. Iya, ya lawan jenis maksudnya. Di sini bahasanya masur rajul lawan jenis. Kalau sesama jenis ya tidak ada masalah. Antum menyentuh laki-laki pakai syahwat ya tidak batal. Sesama wanita nyentuh misalnya pakai syahwat tidak batal. Yang batal ini lain jenis. Paham ini? Lain jenis. Jadi bahaya ini, ada orang penyakit ini batal terus nih. Jadi kemudian yang ketujuh apa? Mandi mayat, mandikan mayat. Kemudian riddah, murtad. Ma yahrumu alal muhdits, apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas, sedang berhadas. Di sini ada 3 kata beliau, as-salatu wat tawafu wa masul mushafi. Ada 3 yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas. Yang pertama, salat. Jadi sedang dia tahu dia berhadas, belum berwudu, dia salat sengaja, haram. Kalau tujuannya ingin bercanda, murtad. Ya bercanda kan. Pengen main-main dengan ayat-ayat Allah, main dengan syariat Allah, kafir, keluar dari Islam. Kemudian at-tawaf, tawaf, haram, tidak boleh. Kemudian mashul mushaf, menyentuh mushaf. Jadi kalau sedang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur'ani illal mutahharun, kecuali orang yang disucikan atau orang yang suci. Mashul mushaf. Paham? Baik. Masih ada waktu? Habis? Masih 1 menit lagi. Pertanyaan. Ada pertanyaan? Saya pernah yang dibakar langsung, yang menyentuh makanan yang sentuh api. Dihapus sudah, dinasakh. Awal perkara Rasulullah berwudu karena makan makanan yang kena api langsung. Tapi setelah itu dinasakh, dihapus hukumnya. Tapi untuk daging onta tetap berlaku. Dihapus. Tidak ada pertanyaan? Ada? Makan durian? Tidak batal. Ya. Menyentuh apa itu? Langsung. Ya, tidak. Kalau ada pembatas tidak. Langsung, antum sentuh langsung. Begitu juga tadi perempuan juga sentuh langsung dengan syahwat, batal. Paham ya? Kalau ada pembatas tidak batal, walaupun dengan syahwat. Antum sentuh wanita tidak secara langsung, pakai pembatas, ada pakaiannya, sentuh antum pakai syahwat, tidak batal. Paham ini ikhwan? Yang membatalkan antum sentuh langsung dia. Iya. Kemudian syahwat, batal. Paham di sini ikhwan? Jangan dipahami nyentuh perempuan maksudnya sentuh ada pembatas, batal, tidak. Salah paham itu. Paham ya? Bukan berarti halal itu. Paham ini? Bukan berarti nyentuh wanita yang bukan mahram, ya
kita sentuh halal begitu. Karena tidak batal halal. Walau pakai pembatas tetap haram. Paham ini? Ini kata Ustadz ini tidak batal ini ya, sentuh. Tidak bisa, haram. Paham ini? Ada kontakan itu. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi, Pak Daud? Ya. Ya. Haram, tidak boleh. Kecuali dia tidak niat sholat, sekedar mencontohkan begitu ya tidak ada masalah. Kalau memang dia ingin sholat, haram, tidak boleh. Sekedar mencontohkan, tidak ingin sholat. Rukuk begini, dia cara. Sujud begini, angkat tahiyat. Nah, itu bukan sholat, itu kasih tunjuk dia cara. Tidak apa-apa. Baik, kita akhirkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.